Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ADN29. Pada kesempatan kali ini saya akan review pemasangan lampu Hapak MP One Plus di Yamaha NMAX lama atau NMAX Old. Untuk pemasangan seperti biasa di bagian segitiga, dan kebetulan di sini menggunakan bracket custom yang sudah terpasang sebelumnya di lampu motor LED, tapi di sini kita upgrade menggunakan Hapak MP One Plus 25 watt. Untuk kemasannya seperti ini ya, untuk Hapak MP One Plus nya dayanya 25 watt dan lensa menggunakan lensa blue lens, dan kebetulan request untuk low beam warna putih, dan high beam itu masuk ke bagian yang lampu jauhnya yang nyala bersamaan. Untuk instalasinya dari lampu menuju ke driver, kita buatkan ngikutin dari selang rem ya ke atas supaya pas belok kanan atau belok kiri itu tidak ketarik kabelnya, dan kita menyesuaikan supaya lebih rapi lagi. Untuk posisi driver Hapak MP One Plus kita pasangkan di bagian bawah speedometer ya, kita pasangkan di bawah sini supaya lebih aman. Dan relay kita menggunakan relay 2 piece ya, karena di sini yang digunakan hanya 3 mode. Ini relaynya untuk low beam warna putih dan yang high beam itu nyala bersamaan, dan di sini terdapat relay Proji ya. Jadi kebetulan memang ada pemasangan Proji juga, tapi di sini kita fokus dulu di bagian Hapak MP One Plus yang dayanya 25 watt. Dan dari driver Hapak MP One Plus sudah kita buatkan soket ini menuju ke relay set yang sebelumnya tidak ada soket, tapi di sini kita buatkan supaya PNP dan pas dicopot atau lepas pasang itu lebih mudah. Dan kebetulan di sini sudah terpasang juga saklar kanan Lexi yang dipergunakan untuk on off dari Hapak MP One Plus. Jadi pas ke atas kita off, ke bawah kita on. Jadi seperti ini ya fungsinya. Pas kita menyalakan high beam atau pass beam di saklar kiri Vixen, itu yang nyala bersamaan berfungsi seperti ini. Ya, jadi yang merah, walaupun posisi off semua seperti ini kita bisa pergunakan. Tapi jika kita menggunakan yang lampu jauh, lampu utama dan high beam, kita harus menyalakan high beamnya dulu. Nah, terlihat jelas ya. Jadi kalau posisi off semua, ini posisi off, kita nyalakan untuk pass beam dia nyala normal seperti ini. Tapi kalau kita menyalakan untuk bagian high beam, kita harus nyalakan dulu posisi lampu utamanya, baru menyalakan high beam. Oke, kita lanjut dulu untuk proses perapian. Setelah rapi semua, nanti akan kita tes di outdoor atau di luar ruangan cahaya aktual dari Hapak MP One Plus itu seperti apa. Yang seperti biasa ya, ada yang pemasangan di bagian headlamp berikut Proji, dan ada juga pemasangan di bagian segitiga. Oke, jangan kemana-mana. Oke, setelah pemasangan bodi rapi semua, kita langsung tes output dari Hapak MP One Plus 25 watt yang terpasang di bagian segitiga. Oke, kita tes untuk low beam warna putihnya. Nah, cahaya aman ya, dan tidak mentok di bagian spakbor karena posisi sudah kita sesuaikan dan presisi tidak mentok di bagian spakbor. Dan ini untuk hasil cahaya dari Hapak MP One Plus yang terpasang di bagian segitiga. Coba nyalakan untuk pass beamnya. Nah, untuk pass beam karena memang rangkaiannya dan motor sebelumnya memang sudah terpasang double Proji AS turbo, maka pas kita menyalakan high beam ikut menyala juga antara 2 Proji dan juga lampu turbo motor expand di bagian headlamp. Coba matikan lagi, nyalain. Nah, tidak silau ya, kita memang presisikan untuk cahayanya di jalan. Dan kebetulan di sini yang kita buatkan adalah cuman 2 mode, low beam warna putih dan yang nyala bersamaan. Jadi tetap kita fungsikan mengikuti high beamnya yang nyala bersamaan di bagian lampu Proji dan juga lampu Duromoto X1. Nah, di sini kita manfaatkan engine stop saklar kanan untuk on off dari Hapak MP One Plus 25 watt di bagian segitiga. Pas kita nyalakan ke bawah, maka low beam warna putih yang menyala untuk cahaya seperti ini. Dan pas kita menyalakan high beam atau pass beam itu menyala semua seperti ini. Nah, tetapi karena pemasangan di bagian segitiga, maka Hapak MP One Plus itu tidak bisa naik turun seperti pemasangan di bagian headlamp Proji. Karena kalau untuk di bagian headlamp Proji
itu rangkaiannya kita buatkan satu kesatuan dengan bracket yang ada di Proji juga, maka bisa naik turun untuk cahayanya. Contohnya seperti ini ya, kita coba off kan dulu untuk Hapak MP1 Plus di bagian segitiga. Kita coba nyalakan untuk low beam warna kuning Duromoto X1. Coba kita tes naik turunnya ya. Nah, itu bisa naik, bisa turun. Nah, ini bisa jadi opsi pilihan teman-teman jika ingin modifikasi atau memasang double Proji AS New Turbo Gen 2 dan tidak ingin menambah lampu tambahan, cukup memasang di bagian Proji saja. Tetapi jika memang ingin menambahkan di bagian segitiga juga nggak masalah, karena biasanya di bagian segitiga itu kita fungsikan untuk low beam warna kuning, low beam warna putih seperti ini, jika tidak ingin menyalakan di bagian Projinya. Nah, untuk cahaya lampu Hapak MP1 Plus sendiri, kita tidak harus menggunakan warna putih, bisa juga untuk menggunakan low beam warna kuning. Dan otomatis jika kita menggunakan low beam warna kuning, maka high beam warna putih ya. Tapi karena pemasangan di bagian segitiga, maka pas kita belok kanan kiri itu mengikuti dari shockbreakernya atau mengikuti stang. Tapi kalau untuk di bagian headlamp yang terpasang lampu Duromoto X1 itu tidak akan mengikuti kanan kirinya ya, karena tetap stabil di bagian tengah. Untuk kurang lebih untuk perbandingan cahayanya seperti inilah. Kalau teman-teman ingin menggunakan low beam warna kuning di bagian Hapak MP1 Plus, maka seperti ini cahayanya. Tapi jika ingin menggunakan yang low beam warna putih, kurang lebih seperti ini cahayanya. Memang sedikit berbeda ya antara cahaya lampu Duromoto X1 warna kuning dengan Hapak MP1 Plus, karena memang untuk wattnya itu berbeda. Untuk Hapak MP1 Plus itu kurang lebih sekitar 25 watt. Untuk Duromoto X1 itu di angka sekitar 20 watt. Maka lebih besar MP1 Plus, Hapak MP1 Plus, maka cahayanya seperti ini ya. Dan dua lampu berarti kurang lebih sekitar 50 watt. Nah, di sini jika kita menggunakan Hapak MP1 Plus yang 25 watt kali 2, maka voltase di angka 14,3 ya. Jadi tetap masih aman banget jika teman-teman tidak ingin menyalakan lampu Projinya terlebih dahulu. Untuk saklar sendiri, jika teman-teman ingin menggunakan saklar seperti ini, itu bisa saja. Jadi untuk low beam warna putih, jika kita menggunakan warna putih, high beam warna kuning, dan yang nyala bersamaan itu masuk atau tergabung di bagian high beam atau fast beamnya. Dan biasanya kalau untuk yang saklar di sebelah kiri sini, ini menggunakan saklar Duromoto ya. Karena posisi di sebelah kanan, maka di sini saklar yang kita pergunakan adalah yang merek Hapak, tapi kualitas sama persis dengan saklar Duromoto, tetap 2 mode dan waterproof juga. Tetapi teman-teman bisa juga merequest saklar kiri Vixen, itu bisa dipergunakan untuk on off dari Hapak MP1 Plus tanpa menggunakan saklar tambahan. Tetapi biasanya jika lampu utama masih standar ya, jadi jika kotak on itu lampu senja menyala, pas kita masuk ke bagian senja di saklar kiri Vixen seperti ini, biasanya di bagian lampu utamanya menyala, dan pas kita menyalakan di bagian ke depan seperti ini, biasanya yang menyala adalah di bagian lampu Duromoto. Karena biasanya kalau untuk siang hari teman-teman bisa menggunakan senja ataupun lampu standar lampu utama supaya lebih aman ya di jalan. Tetapi kalau untuk teman-teman yang sudah menggunakan lampu Proji, itu cukup menyalakan dari Devil S, Angel S, dan juga di bagian alisnya saja. Oke, cukup sekian untuk review cara pemasangan lampu Hapak MP1 Plus di Yamaha NMAX lama atau NMAX Old. Khususnya teman-teman yang ingin memasang sendiri ya, itu bisa merequest, khususnya di luar kota bisa merequest satu paket, yaitu saklar tambahan atau saklar 2 mode, relay set, bracket segitiga, dan juga mungkin ada beberapa opsi ya jika teman-teman ingin memasangkan saklar kiri Vixen tanpa menggunakan saklar tambahan, bisa juga yang tadi saya jelaskan, yang berfungsi untuk menyalakan lampu utama dan lampu Hapak MP1 Plus. Dan sekali lagi, untuk cahaya sendiri tidak harus menggunakan warna putih, opsional teman-teman bisa menggunakan low beam warna kuning. Oke, jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar, ataupun bisa kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi di nomor 0812 2750 729. Ataupun untuk info pemesanan dan pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya yang di kolom deskripsi juga. Tapi sebelumnya mohon maaf jika kami slow respon ya, karena memang lagi banyak masuk orderan atau perakitan, harap maklum. Tapi tetap akan kita respon ya. Dan kebetulan memang untuk pemasangan, perakitan atau penjualan masih kita handle sendiri.
tapi insya Allah suatu saat akan lebih maksimal lagi dalam pelayanannya. Untuk lokasi pemasangan yang berlokasi di Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rabunga 15, RT 1 RW 2, nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondokaren, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Rian Aksesoris Motor. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan, khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.